فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Dari Riyadhus Shalihin, qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala, al-hadisus sadis wal arba'un ba'dal mi'ah wa alf, 1146. Wa an Anas radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rusu sufufakum, yaitu rapikan, kemaskan barisan-barisan kalian. Rasso, yaitu meluruskan, membuat jadi kemas, tidak maju mundur, tidak kacau dan seterusnya. Di sini istilahnya apa? Kacau bilau, tidak kacau bilau. Baik. Wa qaribu bainaha, dekatkan di antara barisan-barisan itu, ya tidak saling renggang, saling menjauh. Dikhawatirkan setan mudah untuk masuk, merubah, mengacau kekhusyuan dan sebagainya. Wahadhu bil a'naq, jadikan leher-leher itu sejajar, bukan ada yang ke depan, ke belakang, tapi satu barisan itu betul-betul lurus. Coba, hadis tentang merapikan shaf ini mutawatir, menunjukkan memang Nabi sangat mengambil berat masalah ini. Bukan, yang penting sholat, bukan yang penting sholat, yang penting adalah ikut Allah dan Rasulnya. Baik, meniru apa yang diperintahkan oleh Nabi, meniru apa yang dipraktekkan oleh para malaikat, karena Nabi menyuruh kita untuk mengikuti cara bersoft-softnya para malaikat, tidak asal cuai yang penting sholat, bukan itu. Kita diperintahkan untuk mengikuti peraturan. Baik, bayangkan kalau kita jadi tentara, tak boleh asal yang penting hadir, boleh kena pukul nanti oleh komander kalau yang penting hadir dan mengikuti peraturan yang ada. Dan Allah lebih berhak untuk ditaati, Rasul lebih berhak untuk dipatuhi. Fawalladzi nafsi biyadih, maka demi zat yang jiwaku ada di tangannya, menunjukkan bolehnya bersumpah untuk menguatkan pembicaraan. Yang penting apa? Pembicaraannya benar, bukan sumpah padahal dusta, bukan. Dan menunjukkan Allah itu punya tangan dan jiwa manusia ada di tangannya. Allah yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha, yaqbid. Allah menggenggam jiwa-jiwa manusia tatkala mereka mati dan jiwa-jiwa tatkala mereka tidur. Tayyib, di tempat tidurnya itu. Yang tidak mati dalam situasi sedang tidur, semua jiwa di tangan dia. Tayyib. Inni la ara syaitana yadkhulu min khilalis shaf, sungguh aku benar-benar, sudahlah Nabi bersumpah, ditambah dengan inna lagi, harfu taukid, ditambah ada lamul muzahlaqah taukid. Jadi tak boleh ragu sama sekali. Nabi benar-benar melihat setan itu yadkhulu min khilali shaf, masuk di sela-sela barisan. Ka'annahal hadaf, seakan-akan dia itu kambing kecil. Kambing kecil, kita sering lihat kambing kecil, anak-anak kambing mampu masuk karena masih kurus kecil dia. Menunjukkan setan mampu mengecilkan badannya untuk kemudian masuk di sela-sela barisan, bukan ikut sholat, tapi apa? Untuk membuat kekacauan, membuat kita jadi lupa masalah sholatnya, dan justru malah ingat perkara yang lain, dan seterusnya. Baik, na'udzubillah. Dahlah setan itu najis. Gimana kita berdekatan dengan makhluk yang najis? Na'udzubillah. Hadisun sahih rawahu Abu Dawud. Iya, ini adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Abu Dawud bi isnadin ala syarti Muslim, dengan syarat sesuai dengan sanad yang mengikuti syarat Imam Muslim. Disebutkan dalam catatan kaki oleh Syekhuna Abu Amr Al-Hajuri hafizahullah, memang ini sahih. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i dan Ahmad, juga disahihkan oleh Al-Albani dan Al-Wadi'i. Baik. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk melakukan perkara-perkara yang menghadang keinginan setan. Tak boleh kita mengikuti keinginan-keinginan setan. Kita harus masuk Islam secara sempurna, dan merapikan shaf itu bagian dari apa? Ajaran Islam. Sementara Allah Ta'ala telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin.
Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan. Dan jangan kalian mengikuti jejak-jejak setan. Karena setan itu adalah musuh yang jelas bagi kalian. Menunjukkan perintahnya bukan hanya yang penting syahadat. Tidak hanya syahadat. Islam bukan hanya syahadat. Rukun Islam bukan hanya satu. Dan seterusnya. Baik. Makanya Imam Ibnu Katsir mengatakan tentang ayat ini, yaitu masuklah Islam ke seluruh cabang-cabangnya, ke seluruh tepi-tepinya, semuanya, ke seluruh bagian-bagian syariatnya. Karena itu semua adalah Islam. Allah mengatakan kafah secara keseluruhan. Dan jangan kalian mengikuti jejak-jejak setan, yaitu bisikannya, keinginannya, godaannya. Kenapa? Karena setan adalah musuh yang jelas. Musuh yang jelas untuk kita, jelas permusuhannya, bukan zatnya, tapi permusuhannya jelas. Dia tidak akan mau menjadikan kita sebagai apa? Orang yang beruntung. Pasti dia ingin kita celaka. Makanya Allah Ta'ala mengatakan, wa may yattabi' khutuwati syaitan fa innama ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Barang siapa mengikuti jejak-jejak setan, langkah-langkah setan, maka dia itu hanyalah memerintahkan kepada kekejian dan kemungkaran. Nah, kalau kita ikut jejak dia, masuk neraka lah nanti ancamannya untuk kita. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Setan itu hanyalah mengajak golongannya agar menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Na'udzubillah. Maka segala perkara yang terkait dengan setan, kita dilarang untuk mendekatinya atau mengikutinya. Seperti yang di hadapan kita sekarang ini pembahasannya, yaitu Nabi betul-betul menyuruh untuk menutup jalan bagi setan untuk mengacau. Maka barisannya dirapikan, dikemas. Kemudian apa? Maka pundak-pundak berdekatan. Kalau mampu menempel seperti dalam dalil yang lain, itu lebih baik. Kaki, terutama bagian kaki, harus saling menempel satu sama lain. Kaki kita dengan kaki saudara kita. Ini bagian dari persaudaraan, bagian dari persatuan, dan bagian dari saling menolong di dalam agama Allah. Bukan malah saling menjauh. Bukan masing-masing membuat border. Oh ini sajadah saya, tak boleh dipijak. Oh, bukan begitu. Baik. Sebagaimana kita suka memakai sujadah ini, biarkan saudara kita juga ikut kakinya menikmati sujadah tadi, bersatu dengan kaki kita, yaitu saling menempel seperti yang Nabi ajarkan. Karena barang siapa bersikap kedekut, pelit dan sombong, berarti memang dia malah berteman dengan setan. Nah, kalau kaki kita tidak menempel dengan kaki teman kita, berarti yang masuk siapa? Setan yang masuk. Seperti yang Nabi sebutkan ini, justru setan yang akan melengkapi barisan, malah membuat kacau. Dan Allah mana rela untuk di dalam barisan kita malah ada setan. Setan mana mau sujud kepada sujud seperti yang disyariatkan. Apakah setan selama ini dia sholat? Mana mau dia sholat? Dia malah berusaha untuk menghalangi kita dari sholat. Sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan di dalam ayat yang lain, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis shalah fahal antum muntahun. Sesungguhnya khamar, demikian pula perjudian dan mengundi nasib itu adalah perkara yang keji, termasuk dari amalan setan. Maka jauhilah dia agar kalian beruntung. Setan itu hanyalah menginginkan dari kalian, menginginkan dari perbuatan tadi, khamar, perjudian dan perundian tadi itu, untuk menghasung, mengadakan kebencian dan permusuhan di antara kalian, dan menghalangi kalian dari sholat, dan dari dan juga dari mengingat Allah. Maka maukah kalian berhenti? Menunjukkan setan mana mau sholat dan mana mau untuk kita mengingat Allah. Maka setan akan berusaha menghalangi kita dari sholat dan berusaha agar kita lalai dari Allah Ta'ala. Seperti yang diucapkan oleh Nabi Yusha bin Nun kepada Nabi Musa, wa ma ansanihu illa syaitanu an adkurah. Tidak ada yang membuat saya lupa kecuali setan. Dia yang membuat saya lupa untuk mengingat apa yang Anda amanahkan, yaitu masalah ikan itu dan seterusnya. Baik. Maka jangan sampai setan itu mendekat ke kita, jangan sampai setan masuk ke dalam barisan kita, karena pasti akan menimbulkan kerugian dan kekacauan. Lalu bagaimana caranya?
Sementara kita tak mampu melihat setan, caranya ikut Nabi. Nabi melihat perkara gaib lalu menceritakan pada kita bahwasanya setan masuk ke barisan. Maka jangan sampai setan masuk dengan cara berarti apa? Kita dekatkan dan kita lekatkan, kita tempelkan kaki kita dengan kaki saudara kita seperti yang Nabi ajarkan dan seperti yang dipraktikkan oleh para malaikat. Tayyib. Hadis ini juga menunjukkan bahwasanya inti dari ajaran Islam, matlamat Islam adalah mendatangkan kemaslahatan dan menjauhkan kemudaratan. Kemaslahatan apa itu? Kesempurnaan sholat. Karena Nabi sudah mengatakan, apa itu? Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis shalah. Rapikan dan sempurnakan barisan-barisan kalian. Karena sesungguhnya merapikan, mengemas dan menyempurnakan barisan taswiyah yaitu dari sawa, yusawi yaitu menyempurnakan dan merapikan. Istawa artinya kamulah sempurna. Itu termasuk dari iqamatis shalah, menegakkan sholat. Sementara menegakkan sholat itu wajib. Dan barang siapa menegakkan sholat, dijamin masuk surga, dijamin mendapatkan rezeki di dunia, selain di akhirat, dijamin mendapatkan pertolongan, dan seterusnya. Ini kemaslahatan besar. Maka demi mendapatkan keselamatan dan kemaslahatan yang besar tadi, kita jalankan ajaran Nabi tadi. Dan sekaligus melindungi muslimin dari bahaya-bahaya. Ya, kalau setan sering mendekat, bahayalah kita, na'udzubillah. Segala yang terkait dengan setan kita disuruh menjauhinya, termasuk apa? Makan dengan tangan kiri. Ya, kita dilarang makan dengan tangan kiri. Nabi mengatakan, kul biyaminik fa inna syaitana ya'kulu wa yashrabu bishimalih. Makanlah dan minum malah dengan tangan kanan, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri. Demikian pula Nabi mengatakan, idza staiqadha ahadukum min naumihi, apa itu? Falyaj'al fi anfihi ma'an wal yastangsir salasan fa inna syaitan yabitu ala khaysyumi. Apabila kalian bangun dari tidur, maka hendaknya dia memasukkan air ke dalam hidungnya kemudian menghembuskannya lagi. Dan itu dilakukan sebanyak 3 kali karena setan itu bermalam di rongga hidung dia. Setan memang mampu mengecil ya sampai masuk lubang hidung kita. Tak bayar uang sewa lagi. Ini kurang ajar juga dia itu. Yalah, tak mandi, bagaimana hidung kita jadi kotor, jadi bau, jadi busuk. Kita tak mampu lihat, tetapi Allah melihat, malaikat melihat, jelas mengerikan. Nanti di hari kiamat nampak siapa yang paling kotor hidungnya, paling kotor telinganya, dan seterusnya. Na'udzubillah. Seperti juga sabda Nabi, hadis Ibni Mas'ud itu, ketika dikasih tahu, si fulan dia tidur sampai pagi. Maka Nabi mengatakan, zakar rajulu bala syaitanu ala udhunih. Orang itu, setan kencing di telinga dia. Na'udzubillah. Kita manusia yang makan sedap-sedap pun kalau mengencingi telinga kita, siapa yang mau? Ini setan yang dalam makanannya najis-najis, kencingnya sebusuk apa, na'udzubillah. Gimana kencing di telinga kita? Kita tak mampu lihat, tapi nanti di hari kiamat boleh jadi semuanya memang akan nampak itu. Allah berfirman, yauma tublas sarair fama lahu min quwwati wala nasir. Pada hari di mana semua rahasia akan dinampakkan, yang dulu gaib-gaib kemudian nanti akan dinampakkan. Mereka tidak memiliki kekuatan dan penolong. Baik. Allah mengatakan wa basaru kal yauma hadid. Pandangan matamu pada hari itu tajam, mampu melihat setan, lihat apa yang telah dia kerjakan selama ini di hidung kita, di telinga kita, dan seterusnya. Na'udzubillah. Baru ketika itulah orang yang selama ini di dunia dekat-dekat dengan setan, baru dia menyesal, baru dia berharap seandainya dulu jauh-jauh dari setan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin wa innahum la yasuddunahum 'anis sabili wa yahsabuna annahum muhtadun hatta idza ja'ana qala ya laita baini wa bainaka bu'dal masyriqaini fa bi'sal qarin. Allah berfirman, barang siapa berpaling dari peringatan Ar-Rahman, diberitahu, diberi ilmu, diberi nasihat dengan dalil-dalil, malah berpaling, tidak mau tunduk patuh, maka kami telah ikatkan setan untuk dia. Kami ikatkan, kami siapkan setan untuk dia, maka setan itulah yang menjadi teman pengiring dia. Dan sungguh para setan, tadi semula satu setan, sekarang tahu-tahu dengan pola jamak. Ya, setan memang temannya banyak ya, na'udzubillah, mengacau kita.
Sesungguhnya mereka benar-benar menghalangi manusia tadi, dalam keadaan manusia tadi menyangka mereka mendapatkan petunjuk. Sehinggalah apabila manusia itu datang kepada kami, yaitu di hari kiamat, baru dia mengatakan, aduhai, seandainya jarak antara aku dengan engkau, wahai setan, bagaikan jarak yang jauh antara barat dan timur. Nah, baru di hari kiamat baru menyesal. Tapi penyesalan tidak ada gunanya di hari kiamat. Sementara di dunia selalu malah dekat-dekat dengan setan, tidak mau menjauh dari setan. Walai yang fa'akumul yauma idzolamtum annakum fil adzabi mustarikun. Kata Allah Ta'ala, pada hari ini penyesalan kalian tidak ada gunanya. Karena nanti karena di dalam neraka kalian bersekutu di dalam siksaan. Na'udzubillah. Maka sejak di dunia kita diingatkan untuk menjauh dari tipu daya setan, menjauh dari perkara-perkara yang akan menyebabkan setan jadi dekat dengan kita. Di antaranya adalah menjadikan soft-soft itu hendaknya disatukan. Dalam artian kita kakinya didekatkan dan ditempelkan dengan kaki saudara kita, bukan malah setan yang menempel di sela-sela barisan kita. Thayyib ilahuna wallahu a'lam.